Hai guys, Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya nak mentionkan satu lagi video daripada channel, iaitu Kilas Dunia. Katanya di sini bikin Barat melongo. Langkah Jokowi disetujui para pakar dunia. Wow, bikin Barat melongo. Apakah yang dilakukan oleh Indonesia hingga Barat melongo guys? Dan di sini katanya juga langkah Jokowi itu setujui para pakar dunia. Apakah yang dilakukan oleh Jokowi hingga disetujui oleh pakar-pakar di dunia guys? So untuk mengetahuinya dengan lebih lanjut lagi, mari kita sama-sama tonton dari Sean bersama dengan Brozul Channel. Mari. Usul Joe Biden ditolak, langkah Indonesia kejutkan dunia. Hingga mengejutkan dunia apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi itu ya. Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengapresiasi langkah Indonesia dalam menyikapi usul dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Sebelumnya, Joe Biden mengusulkan Indonesia untuk mengeluarkan keanggotaan Rusia di pertemuan tingkat tinggi G20. Oh, di sini bermakna baru saya faham. Maknanya negara barat ataupun Amerika Serikat menggesa Indonesia untuk mengeluarkan Rusia, iaitu Pak Putin lah, daripada bersama-sama di dalam itu KTT G20. Itu yang dimasukkan oleh Kilas Dunia. Hikmahanto mengatakan Indonesia telah menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan baik. Melalui stafsus Menlu Trian Syarjani, Indonesia secara implisit menolak keinginan Presiden Joe Biden untuk mempertimbangkan keanggotaan Rusia di G20. Rektor Universitas Jenderal Ayani itu mengatakan Indonesia bersikeras untuk anggota G20 termasuk Rusia diundang KTT pada November di Bali. Menurutnya, sikap Indonesia menunjukkan tidak mau didikte bahkan ditekan oleh AS. Dalam konteks demikian, Hikmahanto menyebut Indonesia... Ya, kita tahu di sini Indonesia sebagai tuan rumah untuk G20 pada November 2022 ini, dan Indonesia katakan dia tidak mahu ditekankan oleh mana-mana negara ya. Kerana Indonesia sebagai tuan rumah terpulang kepada Indonesia untuk menjemput ataupun untuk invite sesiapa sahaja yang untuk menghadiri iaitu KTT G20. Maknanya di sini Amerika ke ataupun negara barat tidak boleh untuk menghalang jika betul-betul Pak Putin ataupun Rusia untuk datang untuk di dalam persidangan tersebut. Indonesia pun menyiratkan telah menjawab usulan lain dari Biden yang meminta Ukraina juga harus dihadirkan jika Rusia tetap diundang. Presiden Joko Widodo dan juga Presiden Vladimir Putin berjabat tangan pada Rabu malam melakukan pertemuan bilateral di kediaman resmi Presiden di Bohserov, Rusei, Sochi, Federasi Rusia. Rencana kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin ke KTT G20 di Bali ditentang oleh Amerika Serikat dan sejumlah negara barat. Sementara kita tahu di situ negara barat ataupun terutamanya sekali Amerika Serikat lah, mereka sangat menentang kehadiran Pak Putin, kerana bagi mereka iaitu Pak Putin ni seperti jenayah perang lah. Itu yang dikatakan ataupun yang disimbolkan mereka untuk Pak Putin itu. Tetapi kita ingat guys, waktu AS dulu menyerang Iraq, bagaimana? Adakah itu bukan jenayah perang juga? Itu kita boleh fikirlah sendiri ya. Indonesia diminta oleh Inggris untuk meninjau ulang mengundang Vladimir Putin ke KTT G20 yang akan digelar Oktober 2022 mendatang di Bali. Diketahui Amerika Serikat dan negara barat menolak kehadiran Vladimir Putin ke KTT G20. Bahkan Amerika Serikat bakal menekan negara sekutunya untuk mengeluarkan Rusia dari G20. Hal ini dilakukan imbas dari invasi Rusia. Bermakna sekarang maksudnya mereka Amerika Serikat ni dan negara-negara sekutu ni sudah bersatu. Bersatu untuk menegak ataupun bukan menegak, maaf guys, untuk menegaskan supaya Indonesia mengeluarkan Rusia daripada G20 itu. Tetapi Indonesia, saya tengok di situ Indonesia ada sikap pendirian mereka sendiri. Mereka tidak akan menyokong mana-mana kerana Indonesia ni non-blok. Jadi dia tidak boleh untuk menghalang jika Rusia memang untuk bersama di dalam persidangan G20 tersebut. Itu memang hak Rusia kerana Rusia adalah sebahagian daripada sebahagian daripada iaitu kumpulan G20. Itu sudah harusnya ia hadir Ukraina, Amerika Serikat dan sekutunya ingin mengisolasi Rusia dari dunia internasional. Namun Indonesia selaku tuan rumah KTT G20 tak terpengaruh dan akan tetap mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin. Kementerian Luar Negeri Indonesia
atau Kemenlu RI menegaskan presidensi RI akan tetap mengundang seluruh anggota G20 termasuk Rusia. Hal itu mengacu pada ketentuan G20 sebelumnya. Dubes RI dan juga perwakilan tetap untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, Dian Triansyah-Jani mengatakan diplomasi Indonesia selalu berdasarkan prinsip dasar dan juga aturan prosedur yang berlaku. Demikian juga di G20. Ya, itu yang saya masukkan tadi. Indonesia dia tidak akan ataupun menegahkan ataupun untuk menghalang mana-mana iaitu daripada anggota G20 untuk hadir ya. Kerana Indonesia dia tahu dia di bahagian mana kerana Indonesia ni non-block, natural. Dia tidak akan melarang siapa-siapa untuk datang. Termasuklah Rusia. Rusia nak datang terpulang sebab Rusia ni adalah sebahagian daripada anggota G20. Jadi itu adalah hak dia untuk hadir ya. Penegasan ini juga disepakati Satgas G20 RI yakni Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian maupun Kemlu RI. Dubes Triansyah juga menggarisbawahi pentingnya semua untuk fokus di G20 dalam menangani pemulihan global pasca pandemi yang menjadi perhatian dunia hari ini. Ya, kerana kita tahu di dalam persidangan untuk G20 ni bukannya ia menceritakan tentang invasi ataupun mana-mana yang antara Ukraina ataupun Rusia. Sebab dalam persidangan G20 ni yang saya fahamlah mereka membincangkan tentang iaitu global ekonomi global maksudnya tentang ekonomi dunia. Itu yang dibincangkan. Jadi tidak salahlah Rusia untuk hadir sebab ia pun membincangkan tentang ekonomi negara itu juga dan untuk dunia juga. Itu tiada masalah apa-apa pun. Bukan dia menceritakan tentang invasi pun kan, betul tak? Itulah tujuan G20 itu diwujudkan. Ketahui dunia sebelum keluar dari pandemi yang banyak negara berkembang yang kesulitan untuk mencapai target SDGs yang diharapkan untuk mendorong pemulihan ekonomi global. Disebutkan bahwa undangan pada anggota G20 sudah dikirim pada 22 Februari 2022, termasuk mengundang Rusia. Rencana Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri KTT G20 di Bali, Indonesia sebelumnya dikemukakan Duta Besar Rusia di Jakarta Lyudmila Forbiva pada Rabu. Seperti diketahui, konferensi tingkat tinggi atau KTT Group of 20 di Bali, Indonesia akhir tahun 2022 mendatang. Acara ini akan dihadiri Presiden Rusia Vladimir Putin. Rencana kehadiran Putin menjadi pusat perhatian. Pasalnya, dalam beberapa hari sejak terjadi perang Ukraina dengan Rusia, muncul seruan dari beberapa negara anggota G20 yang menginginkan agar Rusia dikeluarkan dari kelompok itu. Menanggapi seruan itu, Lyudmila Forbiva berpendapat bahwa reaksi negara barat terhadap Rusia tidak proporsional. Keinginan Amerika dan Sekutu Barat untuk mengeluarkan keanggotaan Rusia dalam anggota G20 tampaknya tak akan mudah. Sejumlah negara betul, kita tengok di situ untuk negara barat ataupun negara-negara yang bersekutu dengan barat lah atau AS lah, untuk mereka mengeluarkan Rusia daripada persidangan G20 itu memang bukan sangat mudah. Itu sebenarnya adalah mereka harapkan daripada Indonesia saja untuk yang boleh berbuat begitu. Kerana Indonesia adalah tuan rumah. Tetapi Indonesia saya pasti dia tidak akan melakukan perkara itu. Kerana Indonesia ni dia akan bersikap natural lah. Dia tidak menyebelahi mana-mana pihak pun. Untuk Rusia datang tu, itu adalah hak mereka ya. Gabung dalam G20 seperti China, India dan Arab Saudi memungkinkan akan menggunakan veto untuk membatalkan usul barat itu. Sebagai informasi, veto adalah hak konstitusional penguasa untuk mencegah, menyatakan, menolak atau membatalkan keputusan. Sementara Indonesia saat ini dipercaya sebagai presidensi G20. Acara puncak pertemuan pada pemimpin G20 akan dilaksanakan di Bali akhir tahun ini. Undang Putin di KTT G20, Indonesia pastikan tetap netral. Pemerintah Indonesia memastikan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 dilaksanakan dengan netral di tengah konflik antara negara-negara barat dan Rusia terkait perang di Ukraina. Kementerian Luar Negeri menegaskan presidensi G20 Indonesia 2022 bersifat imparsial dan netral. Staf Sus Menlu RI untuk penguatan program-program prioritas Dian Triansyah-Jani mengungkapkan Indonesia menjalani tugasnya sebagai presidensi G20 berdasarkan aturan dan juga prosedur seperti presidensi sebelumnya. Dian yang juga Co-Sherpa G20 Indonesia memastikan sebagai tuan rumah, Indonesia mengundang semua anggota G20 seperti apa yang dilakukan presidensi sebelumnya. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Kilas Dunia. Jangan lupa pergi ke channel Kilas Dunia, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng. Iaitu, tajuk yang kita reactionkan adalah Bikin Barat Melongo, Langkah Jokowi Disetujui Para Pakar Dunia. Memang kita tahu di sini guys, bagaimana negara-negara barat, iaitu termasuklah Amerika Serikat yang ataupun AS yang sangat tidak bersetuju dengan hadirnya ataupun
kedatangan Rusia untuk menyertai iaitu KTT G20 pada November pada hujung tahun ini 2022 di Bali, yang menjadi tuan rumahnya adalah Indonesia. Itulah saya katakan di sini, Indonesia tidak boleh menghalang siapa pun untuk hadir di dalam persidangan G20 tersebut, kerana Rusia adalah salah satu anggota daripada sebahagian untuk G20, maka Rusia untuk dia hadir itu adalah hak mereka. Jadi Indonesia tidak boleh melakukan apa-apa. Tetapi di sini negara barat banyak menekan, iaitu Indonesia ataupun Pak Jokowi, untuk menghalang Rusia untuk hadir di dalam G20. Bagi mereka, Rusia itu adalah seperti jenayah perang, guys. Bagi mereka itu yang mereka anggap kepada Rusia kerana menyerang Ukraina baru-baru ini. Tetapi kita fikir semula, bagaimana dulu serangan antara AS dengan Iraq? Adakah kita tidak mengatakan itu jenayah perang juga? So anda boleh fikir di situ bagaimana apa yang saya maksudkan itu, guys. Tetapi kita tutup tentang cerita itu, dan apa yang kita harapkan sekarang ini, Bapak Jokowi ataupun Indonesia akan bersikap adil, akan melakukan satu keputusan yang bijak untuk memberi situation ataupun win-win kepada negara barat dan negara Rusia untuk Rusia hadir di dalam KTT G20. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel tanpa sokongan anda di dalam Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada saya. Jaga di anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.